Nah, disinilah cerita horornya. Di jam 5 pagi, tiba-tiba ada bunyi panci dan juga ada bunyi spatula yang besi beradu seperti ada yang masak. Treng, 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 treng. Terus aku pikir, apa mama masak ya jam segini buat sarapan? Terus aku panggil aja, "Mah, Mah." Tidak ada yang menyaut. Hai guys, kembali lagi bersama aku Cika di channel Cika Bercerita. Nah, kali ini Cika akan kembali sharing mengenai cerita horor aku dan juga abangku di rumah lama kita. Nah, buat kamu yang sudah penasaran banget, langsung saja nonton video Cika sampai habis. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching guys! Oke guys, ini merupakan pengalaman aku dan juga abang aku di rumah lama kita, daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan awal ceritanya itu dari aku yang kala itu waktu SMP sering banget insom ataupun begadang. Jadi buat aku yang suka begadang, bangun pagi itu mustahil ya, karena kan kita tidurnya pagi. Tapi kala itu entah kenapa aku kecapean, jadi aku tidur lebih cepat dan bangunnya pun lebih cepat. Sekitar pukul jam 5 pagi aku sudah kebangun, tapi aku hanya diam di kamar aku. Nah, aku lupa jelasin kalau rumah kita itu dia rumah yang tipikal panjang karena ada di tikungan. Lalu kamar aku adalah bagian kamar yang paling belakang, di pintu belakang juga. Sedangkan di bagian depan itu ada ruang tamu, sebelahnya ada dapur, dan samping dapur ada kamar abang aku. Nah, menyambung cerita yang tadi, aku bangun jam 5 pagi, tapi aku belum ngapa-ngapain, maksudnya belum keluar kamar. Karena biasanya keluarga aku itu melakukan aktivitas biasanya di jam setengah 6 pagi. Dan kebiasaan keluarga aku, kalau ada ruangan yang gak dipakai, lampunya langsung dimatikan, termasuk ruangan untuk dapur. Jadi letak kamar aku itu, kalau aku buka pintu kamar aku bisa melihat dapur rumahku. Nah, disinilah cerita horornya. Di jam 5 pagi, tiba-tiba ada bunyi panci dan juga ada bunyi spatula yang besi beradu seperti ada yang masak. Treng, 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 treng. Terus aku pikir, apa mama masak ya jam segini buat sarapan? Terus aku panggil aja, "Mah, Mah." Tidak ada yang menyaut. Aku pikir mungkin mama nggak dengar kali ya. Karena saat aku memanggil mama, itu langsung bunyinya tuh berhenti. Jadi aku pikir mungkin itu benar mama aku, tapi dia cross check apakah anaknya memanggil atau tidak. Nah, ketika aku diam, gak lama bunyi lagi. Treng, 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 treng. Terus aku berpikir, kok ngeselin ya? Tadi aku panggil gak disaut, tapi masak lagi. Lalu aku panggil lagi kedua kalinya. "Mama masak? Masak apaan?" Tapi hening. Dan gak lama bunyi lagi seperti tadi, kayak ada yang memasak. Karena geram, tidak disautin, akhirnya aku buka pelan-pelan
pintu kamar aku. Jadi aku mengintip. Menariknya adalah dapurnya gelap. Itu berarti tidak ada orang yang masak kala itu. Aku merinding banget. Bahkan saat itu pas aku tahu ternyata dapurnya gelap dan berarti nggak ada yang masak termasuk mamaku, aku langsung tutup pintu kamarku. Aku kunci. Meskipun kayaknya konyol ya, buat apa kunci kamar, karena kan hantu itu pasti bisa nembus gitu ya. Tapi aku kunci, aku langsung sembunyi di balik selimut sambil baca doa dan akhirnya aku ketiduran. Cuman aku gak berani cerita ke orang rumah, tapi singkat cerita kayak seminggu kemudian atau mungkin sebulan kemudian aku cerita mengenai hal tersebut. Dan ini adalah cerita sambungan dari abang aku yang ketika dengar cerita tersebut dia berpikir, ah ya udahlah, nama juga makhluk tak kasat mata, pasti ada dong, yang penting kan kita nggak ngeganggu. Ya itu terserah pendapat abang aku sih sebenarnya, dan aku nggak memaksakan untuk dia percaya ceritaku. Tapi aku baru tahu, jadi kala itu abang aku lagi begadang karena menonton pertandingan sepak bola dari klub kesayangannya, yaitu Manchester United. Nah, katanya kurang afdol nih kalau nonton bola tapi mulut tidak ngunyah. Jadinya dibuatlah dia Indomie. Nah, berarti kan kita posisinya harus ke dapur dong, karena posisi ruang keluarga, which is itu yang ada TV-nya di samping persis kamar aku. Jadi abang aku melangkah menuju dapur, dan ketika dia lagi masak mie, dia terbayang cerita aku yang pernah kejadian ada subuh-subuh orang masak tapi ternyata sama sekali gak ada yang masak. Dia berpikir, aduh kenapa jadi tiba-tiba berpikiran atau ingat seperti itu ya. Lupain sambil dia masak. Tiba-tiba mati listrik. Nah, di situ abang aku takut tapi kesel. Takutnya karena lagi tersuges cerita tersebut. Keselnya adalah kenapa momen mati listrik ini pas banget di saat lagi ketakutan. Dan abang aku merasa kalau dia harus ngecek keluar rumah yang meteran ataupun kotak listriknya itu di luar rumah, itu dia merasa kurang aman daripada dia harus di dalam rumah. Jadi maksudnya dia berpikir di dalam rumah itu dia lebih aman daripada harus di luar, karena dia takut ada beberapa bahaya mungkin dari yang bisa dilihat sama yang tak kasat mata. Lalu ketika abang aku keluar rumah untuk mengecek meteran listriknya, ternyata dia melihat di sekeliling rumahku lampunya pada nyala. Jadi hanya rumah kita doang yang mati listrik. Otomatis dia beralih ke kotak listriknya untuk melihat ada apa nih. Ternyata listriknya turun, atau aku biasa sebut dengan istilah listriknya jekrek gitu. Nah, kalaupun mau nyalain listrik, otomatis bagian tuasnya yang kecil itu harus dikesampingkan ke sebelah kiri agar nyala, digeser. Tapi sebelum abang aku menggeser, bahkan sebelum dia menyentuh, tiba-tiba listrik nyala. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah makhluk tersebut benar-benar datang ketika abang aku tersuges saat bikin Indomie untuk menonton Manchester United? Sampai sejauh ini kita belum tahu karena keluarga kita tidak ada background untuk menjadi anak indigo. Tapi yang kita tahu adalah ketika kita menceritakan ataupun mendengar cerita horor, bisa jadi makhluk tersebut
terpanggil. Dan bisa jadi juga kamu yang mendengarkan tidak sendirian, karena makhluk yang aku ceritakan bisa jadi di samping kamu. Oke guys, itu dia cerita pengalaman antara aku dan juga abang aku yang tanpa sadar itu saling nyambung, dan untungnya kita sudah pindah dari rumah tersebut. Nah, gimana nih? Kira-kira kamu ada nggak sih cerita yang serupa tentang pengalaman mistis kamu? Kalau iya, kamu bisa kirim cerita kamu di email bawah sini ya. Dan seperti biasa guys, kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!